Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan UMKM. Perkenalkan, saya Yusuf Murdani dari BMT Mitra Umat Klaten yang kantornya berada di Desa Padas Karanganom dan di Perempatan Ngupit. Setiap pagi insya Allah kita akan memberikan kajian singkat subuh ya. Pada subuh ini kita akan membahas buku sederhana ini, bagaimana kita mengelola keuangan keluarga atau keuangan gaji kita ya. Buku ini dikarang oleh Ahmad Ghazali, seorang pakar ekonomi selama kurang lebih 10-15 tahun lah sudah berpengalaman beliau. Judulnya adalah Habiskan Saja Gajimu ya. Part 1 ini kita akan bahas secara singkat begitu apa yang ditulis di buku ini dan seperti apa. Jadi buku ini membahas bagaimana kita mengelola keuangan kita, mengelola gaji kita, mengelola pendapatan kita ya. Dan beliau cukup unik ya, cukup unik dalam membuat judul ya, Habiskan Saja Gajimu. Rata-rata dari kita itu berpikir bagaimana agar supaya menyisakan gaji, bukan menghabiskan gaji. Tapi beliau Ahmad Ghazali itu justru menyuruh kita untuk menghabiskan saja. Artinya menghabiskan ini bukan kemudian betul-betul habis, tetapi dibelanjakan di jalan yang benar. Saya yakin kalau kita mendengar kata-kata terutama ibu-ibu disuruh menghabiskan sama menyisakan, itu pasti lebih senang menghabiskan. Jadi dalam menghabiskan uang ini ya, maka kita harus betul-betul tepat dalam membelanjakan uang tersebut. Fungsi uang itu dibelanjakan sebagai alat pembayaran, bukan untuk disimpan ya, jadi kita harus bijak, harus tahu fungsi dari uang tersebut. Nah, dalam membelanjakan itu terdiri dari 4 atau dibagi menjadi 4 dalam membelanjakan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dibelanjakan untuk kebutuhan sosial ya, untuk kebutuhan sosial ya, untuk kebutuhan sosial seperti infak, zakat, sedekah dan sebagainya ya, untuk santunan, donasi dan sebagainya. Itu jumlahnya 2,5%. Kemudian kedua untuk membayar hutang atau cicilan sebesar 30% ya. Jadi kalau rekan-rekan pelaku UMKM, para pengusaha gitu kan, punya keinginan untuk utang ya, maka saya sarankan jangan lebih dari 30% ya. Jangan lebih dari 30%. Jadi maksimal untuk membayar utang itu adalah 30%. Jadi misal punya gaji 10 juta atau punya pendapatan 10 juta, maka angsuran utangnya setiap bulan maksimum 3 juta atau 30% dari total rata-rata gaji atau pendapatan bulanan ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk saving ya. Saving ya. Jadi untuk saving itu sebesar 10%. Nah, saving disimpan entah nanti dalam bentuk emas atau dalam bentuk tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil. Nah, ini yang menarik bahwa dalam satu kajian bahwa kita sebagai seorang pebisnis ya, atau seorang pribadi setidaknya mempunyai 6 kali lipat ya di tabungan kita dari 6 kali lipat gaji atau pendapatan kita rata-rata setiap bulan di tabungan kita. Bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk emas ya. Kalau saya pribadi biasanya nabungnya dalam bentuk emas ya, karena emas tidak akan tergerus yang namanya inflasi ya. Harganya terus naik mengikuti inflasi. Sedangkan uang 10 tahun yang lalu 50.000 itu masih berarti hari ini 50.000 itu ya sedikit sekali kan, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah untuk belanja kebutuhan rumah tangga, untuk bayar sekolah, untuk operasional, beli bensin, untuk pulsa dan sebagainya, itu sebesar 57,5%. Nah, dari 4 pembelanjaan ini yang fix adalah yang pertama, fix ini tidak boleh ditawar-tawar, 2,5%. Ya, kalau kita punya gaji 10 juta maka 250 untuk infak, sedekah dan sebagainya ya. Karena ini haknya Allah ya, yang akan kita petik lagi ketika kita sudah meninggal ya. Ya sebagai bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba Tuhan.
Kemudian yang kedua adalah 30%, ya. Ini tergantung, kalau kita nggak punya utang maka ini bisa dimasukkan ke investasi tadi, atau ditabung atau di saving. Jadi yang pertama fix, yang kedua itu juga fix kalau kita punya kewajiban, jadi setiap bulan angsurannya tetap sama. Yang ketiga adalah 10% saving, ini fix juga ya, diupayakan ini 10% itu minimal sekali, sehingga teman-teman harus punya tabungan dalam bentuk uang atau emas sebesar, sekali lagi, 6 kali lipat gaji atau pendapatan rata-rata kita setiap bulan. Agar apa? Agar aman nanti ketika kita mungkin dipecat, di PHK, atau mungkin kita dalam tanda kutip bisnisnya sedang turun, ya, kita masih punya backup uang tadi. Ini untuk keluarga atau suami istri yang punya anak 1. Kalau punya anak 2 ya diupayakan 12 kali lipat. Punya anak 3 ya 6 kali 3, punya anak 4 ya 6 kali 4. Nah, semoga nanti teman-teman bisa mencapai posisi itu ya. Yang terakhir, yang keempat adalah untuk belanja. Nah, belanja ini yang variabel, kita bisa mengikuti. Kalau uangnya banyak ya monggo, nanti bisa misal makan agak enak nggak apa-apa, tapi kalau uangnya sedikit ya menyesuaikan saja ya, menyesuaikan saja. Artinya kalau punya uang 10 juta pendapatan, maka 5.750.000-nya untuk belanja, dibagi 30 ya, sehari itu maksimal belanja kita 191.666 rupiah ya, kurang lebih 190.000 lah itu per hari. Kalau lebih dari itu maka kita harus menambah pemasukan ya, atau kemudian kita harus mengupayakan agar hasil profit ya kita naik. Nah, untuk karyawan, untuk yang punya gaji tetap, maka ikutilah aturan ini. Insya Allah keuangan Anda aman, keluarga aman, dan tidak berdarah atau bleeding. Barangkali itu sedikit tips kita pada pagi hari ini. Untuk detailnya ya, nanti seperti apa, ada beberapa teknik ya. Apakah ini termasuk sukarela atau terpaksa atau dipaksa ya, kita akan membahasnya di lain waktu. Jadi saya cukup sekian. BNT Mitra Mat, solusi untuk mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.